saya akan menjelaskan tentang 3 langkah dalam melaksanakan PFA, Psychological First Aid. Langkahnya itu bagaimana sih kita melakukan PFA itu, apa yang harus dilakukan pertama, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, PFA ini secara umum langkahnya sangat simpel. Yang pertama adalah look, amati. Amati, apakah ada siswa yang terlihat membutuhkan bantuan. Jadi gambarannya seperti ini, mungkin Bapak Ibu mengajar setiap hari, kemudian di kelas Bapak Ibu mengamati, ada nggak ya anak saya yang hari ini terlihat begitu murung? Ada nggak ya anak saya yang terlihat hari ini begitu tertekan atau begitu marah, terlihat tidak stabil seperti biasanya, begitu. Kita bisa atau misalkan waktu istirahat kita mengamati dari sembari istirahat ya, dari ruang guru misalkan, ada bagaimana sih anak-anak ini bermain, ada yang dibully nggak ya. Nah, misalkan dimulai dari mengamati apakah ada siswa yang membutuhkan. Ini tidak hanya pada siswa saja ya, sebetulnya pada seluruh masyarakat sekolah. Amati apakah ada rekan sejawat kita yang tampak berbeda, membutuhkan bantuan, lebih terlihat lemes, lemurung, dan lain sebagainya. Lalu kita berikutnya adalah listen, mendengarkan keluh kesah. Jadi kita menyediakan diri sebagai pendengar yang baik. Nah, boleh loh, misalkan kalau sama rekan sejawat, kok kelihatan lemes hari ini, eh, ada masalah apa, gitu misalnya ya. Ada masalah apa. Nah, kita menyajikan diri kita sebagai pendengar yang baik. Nah, nanti kan lawan bicara kita atau hadapannya siswa bisa curhat. Oh, Bapak Ibu, saya dibully, saya sedih karena ini, saya di rumah dimarahi dan lain sebagainya. Itu akan cerita apanya. Nah, sembari itu kita sembari bertanya, sembari mendengarkan ceritanya, supaya tadi kita membantu anak itu mengeluarkan isi balonnya tadi, ya, isi stres-stresnya gitu. Nah, jadi kita dengarkan. Kemudian yang ketiga adalah link. Hubungkan dengan layanan sesuai dengan kebutuhan. Nah, hubungkan dengan layanan sesuai dengan kebutuhan. Oh, misalkan kita sudah tahu masalahnya itu apa namanya, eh, anak ini itu sakit begitu, terus dia kemudian karena sakit dia menangis sedih ya. Nah, kita hubungkan dengan layanan yang sesuai kebutuhannya. Oh, butuh untuk dibawa ke UKS. Nah, misalkan kalau masalah fisik seperti itu ya. Oh, misalkan ada kasus bullying yang sampai anaknya cedera ya, sampai anaknya ketakutan mau masuk sekolah aja, betul-betul ketakutan begitu. Oh, sepertinya butuh dihubungkan dengan psikolog misalnya. Nah, look, listen, and mix. Tampaknya sederhana, tapi saya akan menyajikan contoh-contoh di dunia nyata nanti yang menyebabkan kenapa ini tidak sesederhana itu pelaksanaan PFA itu. Ini masih secara umum dulu ya, Bapak Ibu.